Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pina Rahayu dengan NIM 1862050084 Prodi PG PAUD kelas NR1. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah anak berkebutuhan khusus. Dengan dosen pengampu Bunda Roja Yenita MPD. Teknik yang digunakan dalam mengidentifikasikan anak berkebutuhan khusus. Teknik memahami anak dengan non-tes. Teknik non-tes merupakan prosedur mengumpulkan data untuk memahami pribadi siswa, pada umumnya bersifat kualitatif. Teknik ini tidak menggunakan alat-alat yang bersifat mengukur, tetapi hanya menggunakan alat yang bersifat menghimpun atau mendeskripsikan saja. Beberapa macam teknik non-tes diantaranya yaitu: pertama, observasi atau pengamatan, yaitu teknik atau cara mengamati suatu keadaan atau suatu kegiatan tingkah laku. Secara umum, observasi adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan atau data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang dijadikan sasaran pengamatan. Panca indera atau penginderaan, terutama indera penglihatan, dan memiliki ciri-ciri. Pertama, dilakukan sesuai dengan tujuan yang dirumuskan terlebih dahulu. Yang kedua yaitu direncanakan secara sistematis. Yang ketiga, hasilnya dicatat dan diolah sesuai tujuan. Yang terakhir yaitu perlu diperiksa ketelitiannya. Observasi sebagai alat penilaian non-tes mempunyai beberapa kebaikan. Yang pertama, observasi dapat memperoleh data sebagai aspek tingkah laku anak. Yang kedua, dalam observasi memungkinkan pencatatan yang serempak dengan terjadinya suatu gejala atau kejadian yang penting. Yang ketiga yaitu observasi dapat dilakukan untuk melengkapi dan mengecek data yang diperoleh dari teknik lain, misalnya wawancara atau angket. Yang keempat, observasi tidak perlu menggunakan bahasa untuk mengkomunikasi dengan objek yang diamati. Walaupun menggunakan, maka hanya sebentar dan tidak langsung memegang peran. Identifikasi anak berkebutuhan khusus. Istilah identifikasi ABK dimaksudkan sebagai usaha seseorang, orang tua, guru maupun tenaga kependidikan lainnya untuk mengetahui apakah seorang anak mengalami kelainan atau penyimpangan fisik, intelektual, sosial, emosional, atau sensoris neurologis dalam pertumbuhan atau perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya atau anak-anak normal. Secara umum, tujuan identifikasi adalah untuk menghimpun informasi apakah seorang anak mengalami kelainan atau penyimpangan fisik, intelektual, sosial, emosional, disebut mengalami kelainan atau penyimpangan tentunya. Jika dibandingkan dengan anak lain yang sebaya dengannya, hasil dari identifikasi akan dilanjutkan dengan asesmen yang hasilnya akan dijadikan dasar untuk penyusunan program pembelajaran sesuai dengan kemampuan dan ketidakmampuan. Kesimpulannya, teknik memahami anak dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, melalui teknik tes dan non-tes, yang termasuk dengan teknik tes diantaranya tes intelijensi, tes bakat, tes kepribadian, dan tes prestasi belajar. Sedangkan yang termasuk teknik non-tes yaitu observasi atau pengamatan, wawancara, interview, angket atau kuesioner, sosiometri atau studi kasus, dan autobiografi. Untuk dapat memberikan penanganan dan pelayanan pembelajaran yang sesuai pada peserta didik, guru harus mampu melakukan identifikasi terhadap anak berkebutuhan khusus atau ABK. Agar guru bisa melakukan identifikasi dengan baik, maka sebelumnya ia harus mengetahui kondisi anak seperti apa yang dikategorikan sebagai ABK. Adapun anak berkebutuhan khusus dapat diklasifikasikan menjadi 3 kategori. Yang pertama, kelainan mental, yang kedua kelainan fisik, dan yang terakhir yaitu kelainan emosi.